Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka untuk kuliah hari ini karena saya dosen pengampu mata kuliah hukum acara pidana dan untuk bobot SKS hukum acara pidana ini ada 4 SKS bobotnya ya. Jadi untuk kelas B1 semester 5 B1 untuk dosen pengampu mata kuliah hukum acara pidana ini ada 2. Yang pertama Bu Emi Puasa, kemudian yang kedua adalah saya. Jadi untuk mengawali perkuliahan hari ini, maka kita perlu kontrak kuliah. Karena di masa-masa sekarang ini kan untuk wilayah Kota Kediri, sesuai dengan informasi yang ada, di masa sekarang ini sudah level 2 ya. Sehingga untuk pelaksanaan pembelajaran semester ganjil 2021 tahun 2022 ya, tahun 2021 sampai 2022 ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Ristek Dikti ataupun Kemendikbud atau surat edaran dari kampus, maka terkait dengan model pembelajaran di semester ganjil ini kita boleh pakai 2 model. Model yang pertama ada model luring terbatas. Nah, ini nanti perlu kita sepakati di kontrak kuliah ini ya. Monggo nanti kita menggunakan model luring terbatas. Artinya nanti setiap kali pertemuan atau minggu pertama ya, mahasiswa dengan NPM ganjil, nanti NPM nomor mahasiswa ya, NPM ganjil, kemudian minggu kedua mahasiswa dengan NPM genap. Kemudian agar memenuhi 14 kali pertemuan, maka setiap tatap muka dosen memberikan 2 materi ya. Ini dengan metode model luring terbatas. Kemudian model yang kedua ada model hibrid. Tadi saya sudah sempat menghubungi Mas Alif ya untuk model perkuliahan. Monggo nanti kita dibicarakan di dalam kelas atau secara daring. Kita sepakati kita mau menggunakan model luring terbatas atau model hibrid. Kalau model hibrid ya seperti dosen yang lainnya ya, berarti nanti perpaduan luring dan daring. Kalau untuk yang model hibrid, perpaduan luring dan daring, ini yang pertama yaitu perkuliahan dilaksanakan secara luring terbatas dengan jumlah mahasiswa paling banyak 20 orang ya, atau 20 mahasiswa ketika mau masuk ke dalam kelas atau di Fakultas Hukum hadir secara langsung. Dibatasi hanya 20, berarti untuk selebihnya nanti daring. Berarti selain dosen itu menyampaikan materi tentang hukum acara pidana di dalam kelas, maka dosen juga dituntut untuk Zoom secara online ataupun daring. Baik nanti untuk yang daringnya itu menggunakan Zoom meeting, Google Meet, ataupun media yang lain. Ini model hibrid seperti itu. Nah, dasarnya yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, surat edaran dari Kemendikbud ya, nomor 4 tahun 2021 bahwa untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun
akademik 2021 atau 2022 ini sudah bisa dimulai ataupun sudah bisa dilaksanakan. Kemudian juga ada surat edaran nomor 348/040 ya, tahun 2021, surat edaran dari Uniska juga untuk terkait dengan penyelenggaraan perkuliahan semester ganjil tahun ini sudah bisa dilaksanakan. Tapi yaitu tadi modelnya terbatas. Kalau jenengan atau kelas semester 5B1 nanti ada yang mau hadir di dalam kampus, saya persilakan. Seadanya, maksimal ya itu tadi 20, tidak boleh lebih dari 20 mahasiswa. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan, kemarin saya sudah komunikasi dengan Bu Emi Puasa untuk materi hukum acara pidana, ini nanti kita bagi biar cepat selesai. Jadi nanti Bu Emi bagian menyampaikan tentang masalah penyelidikan dan penyidikan dan pemeriksaan perkara di tingkat kepolisian. Kemudian bagian saya, nanti saya menjelaskan tentang masalah pra-peradilan, kemudian penuntutan. Nanti akan segera kami share screen ya terkait dengan itu. Tapi perlu kita sepakati dulu terkait dengan model luring dan model hibrid tadi. Monggo dari ketua kelas menyampaikan atau dari perwakilan semester 5B1, monggo. Nanti yang minta luring kami persilakan, yang minta hibrid juga kami persilakan. Monggo kita sepakati. Mas Reza, monggo yang lain. Gimana? Mbak Dian, Mas Fajar, Bayu Kurniawan, halo? Mbak Alfi Zahir, kita pakai model luring terbatas atau pakai model hibrid, monggo. Nanti kalau kita pakai model luring terbatas, berarti nanti dosen sekali tatap muka menyampaikan 2 materi ya, 2 pembahasan. Tapi nanti yang hadir di minggu pertama NPM ganjil, kemudian minggu yang kedua mahasiswa dengan NPM genap. Ya, jadi kemudian nanti dosen ketika menyampaikan dalam kelas, yaitu wajib dua materi ya atau 2 pembahasan. Monggo saya kembalikan ke teman-teman untuk di awal kita kontrak kuliah. Halo? Ya Allah. Pripun teman-teman. Ayo Mbak Nora. Kalau saya hybrid, Pak. Iya. Ini ada yang mikrofon di mute, nggih. Kok nggak bisa ini? Bisa mendengar suara saya ya, teman-teman sekalian ya, semester 5? Ya, Pak. Ya, Pak. Monggo, model hibrid atau luring. Kalau luring nanti berarti minggu pertama NPM ganjil, kemudian minggu yang kedua NPM genap, seperti itu. Hibrid mawon, Pak. Hibrid. Berarti nanti kalau hibrid, berarti ada yang luring di kampus loh ya, tetap ada yang luring loh. Kalau hibrid itu kan perpaduan luring dan daring, Pak. Mbak Zanuar. Berarti nanti yang hadir di kampus seadanya enggak masalah. Nggih. Sebenarnya tadi saya di kampus, kemudian saya ngubungi Mas Alif, untuk perkuliahan pertama kita pakai online saja, gitu, Pak Guzema. Maka saya turuti pakai online, pakai Zoom seperti biasa. Ya mungkin dari teman-teman ada yang kangen dengan kampus, atau ingin menghendaki untuk luring, atau
Menyambangi kampus ya enggak masalah. Kalau di kampus kan nanti bisa ketemu dengan teman-teman secara langsung ya. Hibrid ya, berarti sepakat ya. Kemudian Pak. ya siap. Berarti untuk minggu depan nanti saya hadir di kampus. Untuk dari teman-teman yang mau masuk kelas ya, saya persilahkan. Kemudian untuk hari ini ya sudah bisa melihat ini, Mbak. Jadi insya Allah hari Rabu buku tentang hukum acara pidana ISBN ini ya. Jadi untuk penulisnya, penulis pertama saya Huzaimah Al-Ansori, kemudian penulis yang kedua itu Dr. Hajah Emi Puasa Handayani, SHMA. Ini semuanya praktisi hukum. Nah ini di dalamnya ini mengupas tentang masalah hukum acara pidana. Termasuk di dalamnya menjelaskan tentang pengertian hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana, fungsi hukum acara pidana, termasuk juga ada asas-asas hukum acara pidana, kemudian ilmu pembantu hukum acara pidana ya, ilmu pembantu ataupun ilmu yang ada hubungannya dengan hukum acara pidana itu termasuk kedokteran forensik ataupun ilmu forensik, ahli forensik, kemudian psikologi, penologi, viktimologi ya. Mungkin tadi yang menyampaikan sudah disampaikan oleh Bu Nur itu tentang itu. Itu adalah merupakan ilmu-ilmu yang ada hubungannya erat dengan hukum acara pidana. Kemudian ada sumber formal hukum acara pidana ya, asas legalitas itu. Jadi di dalam buku saya itu tentang hukum acara pidana, di dalamnya itu ada 13 bab kalau tidak salah ya. Ada 16 bab. Dan di dalam hukum acara pidana, di dalam buku saya juga di bab yang terakhir ya, bab 16 itu saya sampaikan tentang praktek peradilan perkara pidana. Jadi siapapun teman-teman semester 5B1 nanti ingin berperan sebagai hakim atau ingin berperan sebagai lawyer, PH ya, ataupun jaksa, nanti ada di dalam bab 6 tentang praktek peradilan perkara pidana. Mulai proses persidangan mulai awal sampai putusan. Mulai awal itu berarti tentang praktek sidang pertama tentang pembacaan dakwaan dan eksepsi jika ada. Biasanya kalau dakwaan itu bablas tanpa eksepsi ya. Kemudian sidang yang kedua tentang pembuktian. Pembuktian, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi ya. Baik alat bukti ataupun saksi dari jaksa ataupun alat bukti dan saksi dari terdakwa seperti itu. Kemudian di sana juga saya sampaikan tentang masalah pemeriksaan keterangan terdakwa. Ada sidang keempat tentang pembacaan tuntutan. Setelah tuntutan nanti ada pembacaan pembelaan ataupun pledoi ya. Kemudian ada pembacaan putusan. Insya Allah buku saya ini sudah lengkap dan nanti semua mahasiswa bisa saya wajibkan untuk membeli buku yang dikarang oleh saya ataupun penulisan saya dan Bu Emi Puasa. Nanti hari Rabu insya Allah sudah nyampe di Fakultas Hukum dan buku hukum acara pidana bisa menjadi pedoman bagi teman-teman semester 5B1. Dan perlu saya sampaikan juga di dalam hukum acara pidana, di dalam bab 2 itu saya tuangkan tentang sejarah hukum acara pidana ya. Mulai HAP ataupun hukum acara pidana di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda
ada hukum acara pidana di Indonesia pada masa penjajahan Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu bab 2 ada. Kemudian bab 3 penting. Bab 3 itu membahas tentang masalah para pihak dalam hukum acara pidana. Siapa saja yang menjadi para pihak dalam hukum acara pidana? Ada di dalam buku saya. Termasuk diantaranya para pihak di dalam hukum acara pidana itu ada tersangka dan terdakwa, ada penyelidik, dan juga ada penyidik. Dan apa itu perbedaannya? Karena untuk masalah wewenang penyidik dan penyelidik itu sudah tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Kemudian para pihak itu juga ada penuntut umum dan ada penasihat hukum. Kemudian untuk bab 3 di dalam buku saya juga menjelaskan tentang masalah tahap penyelidikan dan penyidikan. Akan kami share screen ya terkait dengan itu. Untuk stopnya di mana ini? Nah, ini ya isi tentang hukum acara pidana. Nah ini. Untuk ISBN-nya hari ini informasinya sudah keluar. Tadi saya dapat informasi dari Mas Iqbal. Untuk desain covernya Mas Iqbal ya. Untuk ISBN-nya sudah keluar karena waktu mengupload kita kirim ke Jakarta terkait dengan ISBN kan waktunya 10 hari. Informasi hari ini sudah keluar. Kemudian ini ya bisa jenengan lihat di daftar isinya di dalam hukum acara pidana yang saya buat itu. Nah ini. Bab 1 tentang hukum acara pidana ya. Kemudian sejarah hukum acara pidana. Bab 3 itu tentang para pihak dalam hukum acara pidana. Bab 4 membahas tentang masalah tahap penyelidikan dan penyidikan. Kemudian bab 5 tentang penyelesaian perkara atau berkas perkara. Di dalamnya itu ada penyelesaian perkara di kepolisian, kemudian pemberhentian penyidikan, ada penyelesaian perkara di kejaksaan, ada penyelesaian perkara di pengadilan. Ini kalau jenengan sudah hafal KUHP, insya Allah mudah. Karena di dalam buku saya ya semuanya ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena Kitab Hukum Acara Pidana itu termasuk hukum formil. Kemudian bab 6 tentang masalah pra-peradilan. Nanti istilah pra-peradilan itu apa, kemudian acara pra-peradilan, kemudian substansi di dalam pra-peradilan. Kemudian bab yang ke-7 membahas tentang masalah penuntutan. Bab ke-8 membahas tentang tahap persidangan. Mulai sidang pertama, sidang kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7, ke-8. Artinya hukum acara pidana ini tidak sama dengan hukum acara pengadilan agama, tidak sama dengan hukum acara perdata terkait perkara PMH maupun one price prestasi. Tidak sama ya, karena dasar hukumnya sudah berbeda. Kemudian sidang yang ke-9 tentang pemeriksaan pengadilan. Di dalam pemeriksaan di pengadilan itu ada pemeriksaan biasa, ada pemeriksaan singkat, ada acara pemeriksaan cepat. Kemudian yang ke bab 10 tentang pembuktian. Ini penting, tadi sudah saya sampaikan. Pembuktian tentunya di sana itu ada alat bukti ya, alat bukti berupa surat dan 2 saksi. Untuk alat bukti halaman 75 itu sudah disampaikan di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk bukti surat, kemudian keterangan saksi, ahli, atau pengakuan dari terdakwa, ya, keyakinan hakim bisa juga. Kemudian bab yang ke-11 tentang putusan.
Itu ada pengertian putusan dan seterusnya. Ada upaya hukum ini ada upaya hukum yang biasa, ada upaya hukum luar biasa. Kalau upaya hukum yang biasa ada verzet, ada banding dan kasasi. Kemudian upaya hukum yang luar biasa ada peninjauan kembali. Atau upaya hukum dilakukan karena untuk kepentingan hukum. Kemudian bab yang ke-13 tentang alasan dalam ya nanti. Yang ke-13 itu tentang alasan dan akibat banding. Kemudian bab yang terakhir itu 14 ya Mbak ya, tentang praktek peradilan perkara pidana ya. Bukan 16. Jadi di dalam buku saya ini ada 14 bab terkait dengan hukum acara pidana. Dan untuk lebih lanjut, nanti saya bagian menjelaskan tentang masalah pra-peradilan, tapi untuk mengawali perkuliahan pada malam hari ini, sedikit saya ingin menyampaikan tentang masalah hubungan KUHP dengan KUHAP. Kalau kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di dalamnya itu ada 569 pasal, itu mengatur tentang masalah pasal pembunuhan, pasal tentang penganiayaan, kemudian penggelapan, penipuan. Kalau penggelapan diatur dalam pasal 372 sampai 377, kalau penipuan diatur dalam pasal 378. Itu hukum materialnya. Di dalam hukum material pidana yang termaktub di dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu ada 3 buku di dalamnya yang jumlah pasalnya seperti tadi yang saya sampaikan ada 569 pasal. Buku yang pertama tentang ketentuan umum, buku yang kedua tentang masalah kriminal, buku yang ketiga itu membahas tentang masalah pelanggaran. Itu seputar tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun disebut dengan hukum material. Tapi kalau untuk hukum acara pidana itu adalah merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum pidana material. Ya. Jadi hukum acara pidana itu menjelaskan tentang masalah proses ketika ada peristiwa hukum atau ada kejadian hukum kemudian dilaporkan ataupun diadukan kepada penegak hukum. Dalam hal itu adalah polisi. Kalau kita berbicara tentang masalah penegak hukum, tentunya ada 4. Yang pertama, polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Berarti kalau ada peristiwa hukum ataupun kejadian, karena tidak semua perkara kemudian bisa dilaporkan. Tidak semua perkara bisa dilaporkan di kepolisian. Karena ada beberapa perkara, karena perbuatan itu adalah tindak pidana khusus, maka itu deliknya adalah delik aduan, bukan delik biasa. Jadi kalau ada kasus ataupun kejadian, nanti harus dilihat dulu, deliknya apa? Delik biasa atau delik aduan? Kalau contohnya, misalkan masalah pelanggaran ataupun tindak pidana berupa penghinaan ataupun pencemaran nama baik, itu berarti masuk ke dalam delik aduan. Kalau delik aduan, maka nanti membuat aduan di kepolisian, maka nanti ada pihak pengadu dan ada teradu. Itu masuk tindak pidana khusus ya. Nah, jadi di dalam hukum acara pidana jelas seperti tadi yang saya sampaikan. Tentunya di dalamnya itu ada terdakwa, kemudian ada tersangka, ada terpidana, ada penyelidikan,
ada penyidikan, ada berita acara penetapan tersangka, kemudian ada penuntutan, ada pra-peradilan, ada tahap persidangan, dan lain sebagainya. Itu adalah hukum formil. Jadi ngeten, untuk KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu adalah merupakan hukum material. Memang di situ ada hubungan erat sekali dengan KUHP. Jadi untuk KUHP dengan KUHP ini tidak bisa dipisahkan. Karena di situ ada hubungan yang sangat erat sekali. Karena ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kalau tidak ada KUHP, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana material itu tidak bisa dilaksanakan. Sebagaimana contoh yang lain, ada aturan lex spesialis derogat lex generalis. Di negara kita ini juga punya undang-undang khusus terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Itu hukum materialnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu merupakan hukum material, itu tidak bisa dilaksanakan kalau memang tidak ada hukum formilnya. Padahal itu adalah lex spesialis. Hukum formilnya apa? Hukum formilnya adalah berupa peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006. Yang di dalamnya menjelaskan tentang masalah tata cara pelaksanaan. Jadi ketika nanti ada sengketa wakaf, maka hukum formilnya itu ada di dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006. Seperti itu. Pun juga kalau kita geser ke masalah perdata, di dalam pengadilan agama itu kan memiliki hukum material. Hukum material di dalam pengadilan agama itu di sana ada Al-Quran, hadis, kemudian ada kitab fikih, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, dan juga ada undang-undang tentang masalah apa itu. Dan juga ada hukum material berupa kompilasi hukum Islam tahun 91 ya. Itu hukum materialnya. Dan juga menggunakan jurisprudensi dan fatwa ulama atau Majelis Ulama Indonesia. Itu merupakan hukum material. Lah hukum acara pengadilan agama ada di mana? Ada di dalam HIR dan RPG. Tapi untuk hukum acara pengadilan agama sampai hari ini masih berserakan, artinya belum terkodifikasi sebagaimana KUHP. Kalau KUHP kan sudah terkodifikasi, tapi kalau hukum acara pengadilan agama untuk hukum formilnya itu belum terkodifikasi, artinya belum dipositifkan. Artinya masih berserakan. Jadi untuk tahapan-tahapan proses pemeriksaan suatu perkara perdata Islam ataupun perdata umum ya terkait dengan perdata ini itu masih berserakan, belum terkodifikasi. Berbeda dengan hukum formil yang membahas tentang masalah perkara pidana, itu sudah terkodifikasi, yaitu tertuang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mungkin dari sini dulu ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, monggo kalau ada pertanyaan. Yang jelas perkuliahan hukum acara pidana ini nanti untuk bagian yang pertama itu yang menjelaskan adalah Bu Emi Puasa, artinya nanti Bu Emi menyampaikan terkait dengan pemeriksaan di tingkat kepolisian, kemudian bagi saya menjelaskan tentang masalah tuntutan, pra-peradilan atau pledoi, dan pemeriksaan di pengadilan, mulai praktek, sidang yang pertama, sidang yang kedua, seperti itu. Jadi kita bagi, karena bobot SKS terkait hukum acara pidana ini bobotnya 4 SKS, sehingga kita bagi 2 seperti itu. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Bu Emi Puasa. Mungkin besok Bu Emi akan menyampaikan seputar tentang masalah penyidik dan penyidikan.
Dari sini ada yang ditanyakan, monggo. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Berarti kalau belum ada, kita lanjut. Kemudian saya lanjut, karena untuk kuliah yang pertama, pengertian sudah, karena hukum acara pidana tadi kan untuk mempertahankan hukum material ya, dan hukum acara pidana juga kan membahas tentang masalah apa itu tahapan-tahapan mulai sidang yang pertama ya, dan sampai putusan atau sidang yang terakhir. Tidak hanya itu saja, di tingkat kepolisian tentunya diawali dengan adanya peristiwa hukum ataupun suatu kejadian. Baik polisi dapat laporan dari masyarakat atau laporan dari seseorang atau dapat aduan dari orang yang akan mengadu itu. Ya memang ada beberapa perkara ada tindak pidana kemudian langsung tangkap tangan ada, karena itu kaitannya dengan narkoba, tindak pidana narkoba, dan misalkan pelanggaran terkait distributor yang tidak ataupun toko yang tidak memiliki izin berupa SIUP ya, tidak izin ke BPOM juga bisa. Itu biasanya perkara tersebut merupakan makanan yang nikmat untuk kepolisian seperti itu, langsung digerebek tangkap. Kemudian yang selanjutnya saya ingin menyampaikan tujuan hukum acara pidana itu apa. Untuk masalah tujuan itu ada di dalam buku saya halaman 4 ya. Jadi untuk tujuan hukum acara pidana jelas di sana telah ditentukan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuannya adalah tujuan dari hukum acara pidana itu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran. Tapi kalau kita menurut teori atau pendapatnya Van Bemmelen, tujuan hukum acara pidana itu ada 3 tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mencari dan mengemukakan kebenaran. Ini berarti sama dengan tujuan yang ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah pemberian keputusan oleh hakim. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah pelaksanaan keputusan. Jadi di dalam hukum acara pidana ataupun masalah kriminal, ketika nanti suatu perkara itu sudah putusan, maka di sana ada eksekusi atau pelaksana dari putusan itu. Jadi kalau kita membahas eksekusi, eksekusi itu tidak hanya berlaku di masalah perdata saja, terkait dengan apa itu pengosongan rumah ataupun sita jaminan. Nah, di dalam perkara perdata pun juga ada, di dalam perkara pidana pun juga ada eksekusi. Cuma untuk pelaksana eksekusi di perkara perdata dengan pidana ini tidak sama. Kalau di dalam masalah pidana untuk pelaksanaan eksekusi siapa? Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu enggak? Kalau perkara perdata kan ketika nanti sudah ingkrah, maka bagi penggugat kan boleh mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan atau ke ketua pengadilan ya. Tentunya terkait dengan eksekusi masalah perdata itu melibatkan aparat penegak hukum. Tapi yang mengajukan adalah pihak penggugat. Tapi kalau di dalam masalah perdata, masalah pidana juga ada eksekusi. Tapi pelaksana eksekusi ataupun pelaksana putusan itu siapa? Kira-kira menggunjung dengan.
Halo? Pengadilan, Pak. Loh, pengadilan kan yang memutuskan. Hakim. Apa, Lip? Kejaksaan. Hakim itu yang memutuskan. Hakim itu yang mengadili dan memutuskan. Tapi setelah diputuskan yang melakukan eksekutor itu siapa? Jurusita. Jurusita itu perkara perdata, Mas Farul. Perkara perdata itu jurusita. Nah, jurusita. Kalau perkara perdata itu jurusita yang melakukan eksekusi. Tapi kalau pidana, pelaksana eksekusi adalah Polisi. Oh, enggak. Polisi sudah selesai. Polisi kalau perkara sudah BAP ya sudah penetapan tersangka, kemudian P21 perkara itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sudah selesai. Sudah selesai. Yang melaksanakan adalah jaksa ya, jaksa. Jaksa yang melaksanakan, eksekusi adalah jaksa. Itu ada di dalam buku saya. Sebenarnya ada itu halaman bab-bab tentang masalah apa itu tahap persidangan, ada tahap persidangan. Itu ya tujuannya ada 3. Tadi hanya tambahan. Kemudian untuk fungsi hukum acara pidana juga itu di dalam buku saya ada di dalam halaman 5 ya. Halaman 5 itu fungsi hukum acara pidana. Fungsi dan tujuan itu ya hampir sama ya, mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, pelaksanaan keputusan. Halaman 5. Kemudian untuk asas hukum acara pidana ada pengadilan cepat, kemudian ada praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah itu adalah asas yang menyatakan bahwa seorang atau terdakwa berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan. Sebelum ada putusan, kita tidak boleh mengklaim bahwa itu salah. Karena belum diperiksa. Karena fakta yang sebenarnya itu nanti akan terungkap di dalam persidangan. Selama belum putusan, maka kita tidak boleh mengklaim orang tersebut bersalah sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya, itu ada di dalam penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Angka 3 huruf C. Kemudian asas yang ketiga tentang perlakuan yang sama di depan hukum ataupun equality before the law. Karena setiap apa itu hukum itu tidak pandang bulu ya. Tidak pandang kaya, miskin, suku, ras, agama kan gitu. Jadi semua orang di hadapan hukum adalah sama. Bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi setiap orang harus diperlakukan sama dan setiap orang memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada pilihan, tidak ada tebang pilih, tidak ada pilih kasih atau tidak pandang bulu ya. Satu sama lain, seperti itu. Kemudian asas yang berikutnya, pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur dalam undang-undang. Ya kaitannya dengan kasus asusila ataupun pidana anak. Kalau pidana anak, maka proses persidangannya itu tertutup untuk umum. Nah ini perlu juga saya sampaikan, karena di tahun 2021 ini saya mendampingi kasus rata-rata pencabulan ini tahun 2021 ini. Karena terkait dengan pencabulan itu kan pelakunya ada yang di bawah umur, ada yang pelaku itu dewasa. Nanti kalau pelakunya di bawah umur, kemudian korbannya itu di bawah umur, maka untuk proses persidangannya tertutup untuk umum. Proses persidangannya adalah tertutup untuk umum. Dan
hukum material ya, hukum material terkait dengan pidana anak itu ada sendiri. Tidak menggunakan KUHP lagi, tidak menggunakan KUHP lagi. Bahkan untuk hukum formilnya juga ada sendiri. Ya. Untuk hukum formilnya ada sendiri. Itu silakan jenengan buka Undang-Undang nomor 23 tahun nomor 23 ya tahun 2003 tentang perlindungan anak. Itu hukum materialnya. Kemudian untuk hukum formilnya tertuang di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Maka di dalam proses hukum formil ataupun hukum acara pidana anak, maka di sana itu ada agenda diversi. Jadi nanti ketika ada anak yang di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian, mencuri motor misalkan, kemudian motor itu dijual atau dibadati, kemudian dijual, maka nanti pihak terdakwa anak itu ya, kalau bahasa saya, ketika ada anak melakukan tindak pidana itu bukan terdakwa. Kalau saya manggilnya adalah ya nama orangnya, karena masih di bawah umur. Jadi ketika anak melakukan tindak pidana, maka nanti melalui kuasa hukumnya boleh mengajukan agenda diversi. Agenda diversi ini khusus untuk tindak pidana anak. Sama dengan restoratif justice. Jadi untuk menyelesaikan suatu perkara pidana anak boleh di luar pengadilan, yaitu nanti pihak pelaku ataupun keluarganya melalui keluarganya ataupun PH-nya boleh mengajukan agenda diversi. Jadi sidangnya bukan di dalam persidangan, tapi di luar persidangan. Pihaknya siapa saja yang ada dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan karena pelakunya itu anak. Ya nanti di situ ada satu hakim tanpa toga, ada jaksa, kemudian ada PH dari terdakwa, dan juga didampingi oleh Bapas, ya, Bapas Badan Pemasyarakatan Anak itu. Kita kembali ke masalah fungsi asas hukum pidana tadi. Kemudian asas yang berikutnya yaitu asas legalitas dan oportunitas itu ya. Ada di dalam halaman 6 di dalam buku saya. Asas legalitas dan oportunitas itu untuk yang agak asas legalitasnya adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Kemudian kalau asas oportunitas itu adalah memberi wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang atau suatu badan yang telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum. Ini asas legalitas dan asas oportunitas dan seterusnya. Kemudian untuk masalah ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana, di sana ada ilmu logika, ada ilmu psikologi, dan juga ada ilmu kriminalistik, dan ada ilmu psikiatri, dan ada ilmu kriminologi. Nah, untuk masalah teori kriminologi dan viktimologi tentunya sudah disampaikan oleh Bu Nur. Tapi untuk penjelasan tentang masalah kriminologi, psikiatri, psikolog, kemudian ilmu logika, itu ada di halaman 11 di dalam buku hukum acara yang saya buat. Kemudian yang terakhir terkait dengan sumber formal hukum acara pidana, ya tentunya mengacu kepada Undang-Undang 1945. Ya, diatur dalam pasal 24 dan pasal 25
dan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 45 itu ya, segala lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar. Kemudian juga referensi atau sumber yang lainnya adalah undang-undang. Undang-undang hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari semester 5B1. Ada hal-hal yang perlu disampaikan, ditanyakan, kami persilahkan. Monggo kita lanjut minggu depan. Pak, untuk yang pertemuan minggu depan itu, kan ini aja partisipannya cuma kurang dari 20. Oh ya. Dan nanti kalau hybrid, kalau yang datang di fakultas cuma 5 atau 3, gimana Pak? Ya monggo saja, enggak masalah. Saya kan sebagai fasilitator, dosen itu kan hanya apa ya, fasilitator. Ya monggo, saya manut. Kalau sampean ngajak luring di kelas, saya siap, ngajak daring ya siap. Seperti di awal kontrak kuliah ya seperti itu, kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Jadi yang punya kekuasaan penuh terkait dengan kontrak kuliah itu ya mahasiswa dan dosen sebenarnya. Ya monggo Mbak Nora atau Mbak siapa ini tadi yang tanya, Mbak Nora ya? Ya monggo Mbak Nora, kalau memang di kelas saya juga siap hadir di kelas. Memang saya luring itu semangat juga. Saya lebih senang secara langsung daripada lewat Zoom seperti ini. Kalau lewat Zoom kadang juga saya itu malah bingung kadang. Bingung. Karena saya hanya menatap atau memandang laptop saja. Saya tidak tahu kondisi sampean di ruang kelas Zoom, pas posisi bagaimana. Karena saya juga kalau mau memaksa sampean untuk menghidupkan video yang meninggal dunia itu loh. Video yang mati kan bukan berarti saya sungkan. Nanti kalau saya wajibkan, karena juga saya melihat panjenengan kan ya kelas B, kelas karyawan, mungkin ada yang bekerja dan lain sebagainya. Ketika saya ngajar di laptop seperti ini kan saya tidak tahu kondisi sampean. Apakah sampean itu mendengarkan, atau sambil melihat TV, atau sambil cangkruk, atau ngopi, atau ada yang di mall, atau berada di mana kan saya tidak tahu. Tapi kalau di dalam kelas justru saya malah bisa fokus. Bisa fokus dan bisa komunikasi dengan mahasiswa secara langsung. Tapi kalau daring ya tetap saya melayani, tidak masalah. Ini ada 18 ya. Kalau 18 hadir dalam kampus ya, daring saja ini jumlahnya 18. Berarti kalau jenengan hadir dalam kampus ya tentunya sudah sesuai dengan surat edaran dari Menristek-Dikti maupun dari Kemendikbud ataupun dari kampus. Ya kan Mbak Nora? Iya Pak. Lah iya. Ya monggo, kalau mau daring ya monggo. Karena mulai dulu ya sebelum sekarang sudah lulus. Saya ngajar kelas B itu jumlah kelasnya itu ada 30 bahkan 40. Itu dulu sebelum pandemi. Itu pun yang masuk dalam kelas saya hitung ya ada 5, ada 10, itu paling bagus 10. Itu dulu sebelum pandemi. Dulu sebelum pandemi kan tatap muka terus ya. Nah, itu jumlah absen saya cek itu ada 39, ada yang 40. Tentunya yang masuk dalam kelas loh hanya 5 orang. Tapi saya tidak grundel. Saya sudah memaklumi karena kelas B. Kelas B kan kita layani secara istimewa dan spesial juga. Ini kalau saya menyampaikan di kelas A, tentunya video wajib untuk dihidupkan, Mas, Mbak. Jadi untuk
video yang mati seperti Alif ini tidak mengaktifkan video, ya saya mohon kepada staf Fakultas Hukum untuk mengeluarkan kan. Dikeluarkan saja dari ruang kelas kan. Semua wajib on. Yang lain, monggo yang lain. Yang hadir hari ini, monggo chat room ya. Saya kopas nanti. Ini saya ada absennya.